Yesus yang keempat, ayat yang ke-15. Saya ingin sharingkan sesuatu yang sangat penting. Bilang sama-sama penting. 1, 2, 3. Amin. Penting. Pokoknya ini penting sekali. Tentang bertumbuh. Oh itu ada ibu gembala 2 orang belakang. Mantap. Siap. Oh itu satu lagi ada. Halo Tere. Weh, how are you? You fine? Yes. You don't know speak English little I can? No? Oh, come on, you studying with me, okay? Arah mau ke Sydney sebentar lagi, jadi harus pasti bahasa Inggris. Pastor Tony udah selesai S1-nya, siap-siap kalau mau S2-nya ke Singapura. Nanti kita bicara bye-bye 4 mata. Ya kan, kalau mau ambil S2-nya di sini, kita akan gotong royong, kita akan doakan sama-sama. Amin. Oke, baik. Kita akan berbicara, saya akan berbicara tentang bertumbuh. Bertumbuh, penting sekali ini. Amin ya. Oke, kita baca sama-sama ayat ini terlebih dahulu sebentar. Oke. 3, 2, 1. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita saya baca, di dalam kasih, dengar baik-baik, kita bertumbuh, grow di dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal ke arah Dia. Dia itu siapa? Kristus. Oke, yang adalah kepala. Oke. Nah, bertumbuh adalah persiapan yang sangat penting hari-hari ini. Amin. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa untuk kita bisa menang 10 tahun ke depan, berarti nanti 10 tahun ke depan Pastor Ucup 28 tahun bener ya. Sekarang kan 18. 10 tahun lagi Ucup 28. Pastor Sadrak sekarang usia berapa? 20. 10 tahun lagi 30 tahun. Amin. Kita berdoa semua sehat, panjang umur, luar biasa. Amin. Iya kan? Nah, sekarang ini kita harus melakukan persiapan. Melakukan apa? Persiapan. Kalau bahasa kerennya itu saya dapati adalah start from young. Mulai dari saat ini kita masih muda, saya mau bilang, hiduplah benar-benar totalitas di dalam Tuhan dia. Amin. Halo, amin. Sekali lagi, start from young. Come on. Mulai saat ini, mulai hari ini, mulai di tempat ini, setiap kita semuanya harus mulai benar-benar radikal istilahnya, atau totalitas for Jesus. Gila kanan kiri, come on, yuk, totalitas for Jesus, yuk. Ayo, amin. Iya kan? Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, adalah hari-hari yang penuh dengan masa-masa yang sukar. Benar apa tidak? Oke, ya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Coba buka lagi Samuel sebentar. Ayo, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ya. Kita harus sama-sama pelajari ini. Siap-siap ini. Bahwasanya setiap kita nanti pulang dari gereja ini, semuanya kita bertumbuh. Amin. Oke, ya. Karena bertumbuh itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Halo, amin. Nah, kedewasaan rohani tidak diukur sudah berapa lamakah Anda jadi Kristen. Amin. Ya kan? Tidak diukur sudah berapa lama Anda jadi Kristen. Mungkin sudah jadi Kristen 25 tahun, 30 tahun, tapi masih aja kanak-kanak, masih aja nggak pernah dewasa rohani. Ini bahaya. Ya bisa jadi seperti Pastor Ucup 18 tahun, Sadrak sekarang 20 tahun, Pastor
Tony berapa? 23 tahun. Tapi kadar kualitas kedewasaan rohaninya sudah sesepuh. Amin. Sudah seperti kelas-kelas Gilbert Lomondong sejauh. Sudah sekelas pastor ya yang itulah, yang viral-viral itulah, begitu ya. Amin. Kedewasaan rohaninya. Jadi kedewasaan rohani tidak diukur sudah berapa lama Anda jadi Kristen. Amin. Tapi kedewasaan rohani diukur bagaimana Anda merespon, bagaimana Anda hidup. Sekarang ini keputusannya. Sekali lagi bilang sama-sama, keputusannya. Dalam 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keputusannya. Kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Saya renungkan kebenaran ini hari-hari ini ya. Karena saya terkesima dengan contoh lah. Udah, gak usah saya ambil contoh yang lain. Saya lihat anak saya aja, Mahanaim David Evangelio Sembayang. Kan kalau FB itu kan selalu mengingatkan ya, apa yang kita post 5 tahun yang lalu seperti itulah, benar kan? Nah, waktu itu saya pernah post si Naim ini masih lucu-lucunya, imut-imutnya, masih baby, masih kecil-kecilnya. Waktu saya lihat ya FB itu sepertinya apa tuh, menampilkan kembali memoris yang pernah saya posting. Lalu saya lihat lagi anak saya si Naim buka baju, ya kan, keluar dari kamarnya, cep, udah gede ya anak saya ini, udah besar ya anak saya ini. Kalau sekarang, kalau dulu dia masih pakai pakaian ya baby gitu ya, tapi sekarang pakaian saya pun dipakainya, celana saya dipakainya, sepatu saya dipakainya, parfum saya dipakainya, minyak rambut saya dipakainya, semua dipakainya. Tapi sukacita dan kegembiraan sebagai orang tua, sebagai bapak, senang banget dia, bener ya. Dulu-dulu pernah kita berkata, jangan gede dulu nakku, gitu ya. Jangan cepat besar dulu, masih mau nimang-nimang, masih mau main-mainnya. Sebenarnya ada benernya juga, tapi bahaya juga kalau terus kerdil seperti pohon bonsai. Tahu pohon bonsai? Pohon yang gitu-gitu aja, bahaya kan? Berarti something, ada sesuatu yang salah, bener nggak? Yeah. Kalau anak saya nggak besar-besar, maaf kata bontet terus gini, nggak besar-besar, otaknya nggak jalan, responnya nggak jalan, bahkan nggak bisa jalan, nggak bisa melakukan aktivitas yang secara normal, berarti kan something wrong, sakit, bener nggak? Sakit kan? Nah, ini harus kita perhatikan sama-sama. Halo anak-anak muda semuanya di tempat ini. Kalau Anda stagnan, kalau Anda semua bontet atau bonsai, ya gitu-gitu aja, berarti something wrong. Padahal keinginan Bapa kita, keinginan Bapa di sorgawi adalah setiap anak-anaknya bertumbuh. Bapa di dunia saja merindukan, mengharapkan anak-anaknya bertumbuh besar, dewasa, benar nggak? Wow, apalagi Bapa kita di sorga, gitu. Apalagi Bapa kita di sorga. Nah, berbicara tentang pertumbuhan, growing, ini penting. Sekarang colek depannya, penting. Ayo 1, 2, 3. Amin. Ya enggak? Ya, karena sekarang kita harus benar-benar mempersiapkannya. Bukan hanya mempersiapkan, tapi kita masuk supaya kita bisa memenangkan pertarungan di 10 tahun ke depan. Amin. Karena hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat. Kita lihat dulu ayatnya. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang. 1, 2, 3. Masa yang sukar. Beberapa hari yang lalu kita dapat info sekitar 48 anak-anak remaja, anak-anak muda tanggung ditangkap polisi, dirazia, mau tawuran. Bawaannya sekarang anak-anak zaman now ini di tasnya itu nggak buku, nggak pulpen. Apa bawaannya? Celurit, golok. Oh, mau keladang dia aja. Halo, beri nggak? Iya nggak? Maka
selalu bilang sama adik-adik saya, ya kalau pulang malam itu jam-jam 10-an selalu saya bilang itu, bukannya saya mau sok-sok perhatian, enggak. Ya memang karena kasih sayang saja. Hati-hati ya Wenti, kalau pulang jangan ada tempat sepi. Ya bang, hati-hati ya Simon, kalau pulang begini-gini-gini. Ya, saya juga bilang sama Hermawan, kok anak-anak home gen, hati-hati ya pulang ya kalau ke home gen ya. Hati-hati ya Markus, jangan lewat situ. Situ ada nenek gombel, awas. Hati-hati guys, karena hari ini ada yang terakhir, ada yang jahat, ada yang sukar, bener gak? Ya kan? Dan kaget saya kemarin sih dapat berita itu. Masa ada ya keponakan nikahin budenya? Ya kayak si Naim nikahin Ruth lah gitu. Kayak Naim nikahin sama Patrick. Dia lapor sama saya, Pak, aku mau nikah, mau kawin. Ini masih SMP, sama siapa nakku? Bibi Ruth. Astaga, mau jadi apa kita? Pak, mau nikah Pak, sama siapa? Bibi Patrick. Astaga, nak. Itu lagi viral loh, lagi viral. Artinya tuh budenya itu gimana? Ya kayak gitu lah tadi, bener ya? Karika dengan, ya kayak si Naim nikahin mamanya aja lah berarti. Oh bude, gitulah pokoknya seperti itulah ya. Jadi hari-hari ini ada yang terakhir, kita nggak bisa lagi lengah dan leye-leye kita. Halo anak remaja, amin. Amin. Ya kita nggak bisa lagi main-main hari-hari ini. Bener-bener hari ini hari-hari yang sukar, bener-bener. Sekarang ini ngeri banget. Saya dapat sebutan kayak gini. Ada satu teman saya di dunia sana, dia bilang apa? Sekarang ini gampang banget membunuh tanpa menyentuh. Astagfirullah. Wow, membunuh tanpa menyentuh. Ngeri ya, membunuh tanpa menyentuh. Sekarang mereka ini dendam, kecewa, sakit hati. Sekarang nggak sungkan-sungkan, mainnya golok, mainnya celurit, mainnya tikam sekarang. Nggak takut lagi. Sekarang ini. Jadi kita harus benar-benar prepare. Kita harus bertumbuh now. Amin. Ya, now harus kita bertumbuh. Nah, ini dia, teman. Galatia 4 ayat 4 sampai ke 7. Ayo kita buka sama-sama. Ini status kita nih. Ini status kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Amin. Kata Bapa itu adalah sumber. Oke, sumber. Dan kita adalah anak. Jadi kita yang diambil dari sumber, dari Bapa kita. Oke. Kalau kalian baca dalam kitab Kejadian pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, itu keren bener. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa, dengan Allah. Halo, amin. Jadi nggak ada alasan untuk engkau minder dengan hidup pesekmu. Amin. Nggak ada alasan untuk engkau minder dengan tinggimu, pendekmu, melebarmu, kurusmu, kulitmu putih atau hitam, rambutmu lurus atau keriting. Halo, nggak ada alasan. Mengucap syukurlah karena engkau diciptakan serupa dengan Bapa. Amin. Jangan macam-macam bilang sama orang-orang dunia itu, nyelek-nyelekin kita. Besek. Ini, macam-macam kau. Ditampar malaikat Bapakku, baru tahu rasa kau. Kita serupa dan segambar dengan Bapak kita. Pede lah. Dahsyat ini, kita keren kita ini. Kita adalah pemenang. Bahkan firman Tuhan bilang kita lebih daripada pemenang. Ini anak-anak Bapa, anak-anak raja. Ya kan? Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Lihat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, terus. Menebus mereka supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam kita yang disebut. Iya, Abah. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Wah,
suara keras dulu. Aduh. Masa anak dengan gini. Masa kita sebagai anak kita lemes banget ya menyebutkannya. Coba ayat ke-7. 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Wih, dahsyat. Ayo. Bukan. Anak-anak Bapak. Kita ini adalah anak. Kalau anak udah dapat apa? Warisan. Ya. Wih. Nah, Bapak memiliki kerinduan. Apa kerinduan Bapak? Sekali lagi, tadi firman Tuhan bilang begini. Dan karena kamu, ayat 6 ya saya baca ya. Dan karena kamu adalah anak, kita adalah anak. Halo, amin. Sekali lagi, kalian harus pede ini. Aku anak ya. Kita anak dari raja di atas segala raja. Kita adalah anak pencipta jagat raya ini. Halo. Makanya pagi-pagi kau bangun. Pagi-pagi kau bangun, kau keluar. Kau lihat matahari. Bilang sama matahari. Hei matahari. Bilang. Bapak yang punya. Gitu. Amin. Amin. Tapi jangan bilang sama pacar orang lain. Hei si Anu. Kau bapakku yang punya. Kau jelas punya. Jangan salah. Kau lihat bulan. Kau lihat bintang-bintang. Kau lihat lautan. Saya kalau nyebrang dari Lampung ke Jakarta, demikian juga Jakarta ke Lampung kan bawa mobil lalu parkir. Tahu gak doa saya supaya laut itu tunduk? Saya bilang begini, hai laut, saya bilang, tenang kau ya, kau bapakku yang punya. Yang sedang mengarungi laut ini anak bapak dan segala raja, ada di atas segala raja ini. Tenang udah. Amin. Iya dong, keren nggak kita ini? Keren lah, mantap. Nanti pulang keluar ada bintang bilang, hei bintang, wow indah kali kau. Ya bukan kita begini, bukan. Bilang, hei bintang, bapakku yang punya, bapakku yang buat. Amin. Semuanya ini yang bikin, yang buat adalah bapak kita. Kita ini adalah anak-anak bapak, anak-anak raja. Halo, bukan anak pungut, bukan anak adopsi, bukan anak tiri, bukan anak sembarangan, bukan. Tapi kita adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Iya gak? Keren dong, anak raja di atas segala raja. Nah, seorang bapak dunia saja mengharapkan, merindukan anak-anaknya bertumbuh, benar ya? Oke, setuju dengan saya? Setuju ya? Nah, demikian juga Bapak kita di sorga, guys. Bapak kita juga menginginkan anak-anaknya semua nih bertumbuh. Bilang 1, 2, 3, bertumbuh. Bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh kita sebagai anak harus, ini dia 1 Korintus 13 ayat 11. Cepat Pastor Samuel Kuncoro. Ayo, kita belajar. 1 Korintus 13 ayat 11. Sudah Samuel? 1 Korintus 11 13 ayat 11. Betri kayaknya perlu dibikin, kita ngomong 1 Korintus 11 langsung dia nocut gitu ngomong. Bisa nggak kira-kira? Voice comment. Oh iya, apa? Iya, voice comment ya. Udah. Yang bagian-bagian IT lah, komputerisasi lah. Sekarang itu kan ada di itu ya, di FB atau di mana tuh yang gambar viola apa? Yang itu loh yang kita gambar foto kita jadi kayak kartun itu. Apa namanya? Iya, kuarta itulah. Avatar, bukan yang kayak, pokoknya kayak iya avatar itu ya. Kita putih itu. Saya bilang sama Karika begini, ini yang buat ini nih, yang buat aplikasi ini kaya ini. Tapi memang sebentar memang kan, ya. Coba anak-anak AOG kita ya yang pinter-pinter kayak Riris, Beatrix, siapa lagi bisa gambar-gambar? Aldi. Oh, dia multimedia ya. Mana dia? Terangkat. Ya kan bikin. Itu banyak yang pakai
aplikasi itu dapat duit itu. Oke? Untuk bertumbuh kita sebagai anak-anak harus, ini dia. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Ya kan? Saya baca ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Kayak Dasah, Kalista, Gavi tadi jatuh kali berdua. Yang narik gak tahu siapa tuh. Di belakang saya siapa, ada yang tahu? Masih tahu gak? Saya cirainin orangnya. Ucup, mau diledek Ucup. Pamela bang. Pamela, nanti Bang Tian utus kalian berdua ke Lubuk Linggau nanti. Jangan Cup, doakan, bawa ke Papua. Amin. Amin Cup. Nih, pastormu, kakak rohanimu, Pastor Charles ya. Lihat, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa. 1, 2, 3. Aku kalau dewasa, berkarisma. Kalau ngomong juga enggak. Halo, kamu bener gak? Kalau kanak-kanak kan, ya kesinggung sedikit, kejauh sedikit. Kayak Dasah ya kan? Bapak beli ini dong bapak. Gak ada uang lah. Nah itu kanak-kanak tuh. Oke Dasah, baper. Halo, amin. Baper. Lalu apa lagi? Lebay, alay. Kalau dewasa, ya kan? Bapak, minta uang dong buat beli itu. Gak ada uang bapak nak. Oh, oke, yaudah. Apa bapak? Dewasa, beda ya gak? Kalau anak-anak, Pak, minta uang dong Pak, mau beli itu Pak. Gak ada nak. Bapak jahat. Halo, bener gak? Ya kan? Nah, kenapa nggak bertumbuh? Samuel, jangan hilangin itu. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi kalau kita mau bertumbuh, ini penting. Ini kita penting. Harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Oke ya. Amin. Ya kan? Kenapa nggak bertumbuh? Kenapa nggak bertumbuh? Kenapa kok yang bisa melihat Anda nggak bertumbuh itu simple. Diri Anda dan pemimpin rohani Anda. Amin. Saya bisa melihat siapa yang nggak bertumbuh, siapa yang kanak-kanak. Tapi sini ternyata saya mau bilang jujur, nggak ada lagi kanak-kanak. Amin. 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 Iya nggak? Semua sedang grow, sedang terus bertumbuh. Iya. Tapi kalau engkau merasa saya kok nggak bertumbuh ya, karena sifat kanak-kanak ini masih bercokol dalam hidupmu. Halo, masih kau pertahankan, masih nyaman engkau dengan sifat kanak-kanak itu. Mudah tersinggung, susah merespon positif, baper, mudah kecewa. Ini kau jangan hanya tampilan depannya seperti dewasa, tapi ternyata di dalamnya kanak-kanak. Nggak enak jadi kanak-kanak itu. Nggak enak. Yang enak itu dewasa, halo. Iya nggak? Harus dewasa, karena berbicara tentang kedewasaan rohani tidak diukur sudah berapa lama kita jadi Kristen. Tapi kedewasaan rohani itu berbicara bagaimana kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Amin. Ya mungkin baru 2 tahun udah bertumbuh. Tapi
sifat kanak-kanak itu dalam hidup kita. Ya, inilah penghalangnya. Kita masih pegang dan bercokol dalam hidup kita sifat kanak-kanak itu. Tua itu udah pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Halo. Saya usia saya 41 tahun. Tahun depan 42 tahun. Semoga saya masih hidup. Kalian juga tahun depan bilang bukan semoga. Hidup. Pasti hidup. Amin. Iya kan? Jadi tua itu pasti. Jadi jangan tolak-tolak. Aku nggak mau tua. Aku nggak mau tua. Wah, nggak bisa. Karena tua itu pasti. Tapi untuk menjadi dewasa itu pilihan. Saya sharing ada 3 hal. Ya, sifat kanak-kanak yang harus kita tinggalkan. Are you ready? Mau kita belajar sama-sama? Sudah siap bertumbuh? Sudah siap mau dewasa rohani? Sudah siap mau tinggalkan sifat kanak-kanakmu? Hei, saya mau bilang ya, sifat kanak-kanak itu mempunyai mempunyai satu pengertian begini, dengan baik-baik ini. Sifat kanak-kanak mempunyai pengertian begini. Apa yang bisa Tuhan kasih buat saya? Apa yang bisa gembalaku kasih buat saya? Apa yang bisa orang lain beri buat saya? Apa yang bisa gereja kasih buat saya? Itu kanak-kanak. Apa yang bisa orang tuaku kasih buat saya? Apa? Itu kanak-kanak. Tapi kalau dewasa, dengar baik-baik. Apa yang bisa aku kasih buat Bapakku di sorga? Apa yang bisa aku kasih buat gereja? Apa yang bisa aku kasih buat gembalaku? Apa yang bisa aku kasih buat pemimpin rohaniku? Buat orang lain? Buat orang tuaku? Apa yang bisa aku beri buat mereka? Itu dewasa rohani. Kanak-kanak begitu sifatnya. Kanak-kanak, sini, apa yang bisa kasih buat gua? Itu kanak-kanak. Tapi kalau dewasa rohani, apa yang bisa gua kasih buat dia ya? Kira-kira ya, apa yang bisa ya? Aku nggak punya apa-apa. Aku bisa punya siapkan tenaga dan waktu. Aku beri. Apa yang bisa aku kasih buat Tuhanku ya? Tuhan udah kasih apa sama saya? Itu kanak-kanak. Tapi kalau kau bilang begini, apa yang bisa aku kasih buat Tuhanku ya? Oh, hidupku aku beri kepadamu Tuhan. Apa yang bisa aku kasih buat gereja Tuhan ini ya? Apa yang bisa aku kasih? Ya mungkin waktumu. Amin. Ya mungkin agak-agak sedikit ada selipan-selipan biru merah itu ya, yang baru tuh beasiswanya ya. Gak bercanda itu. Ini Tuhan ku kasih Tuhan, nah, ya kan? Haleluya ya. Jangan bilang apa yang bisa di gereja kasih buat saya, apa yang bisa Bang Tian kasih buat saya, apa yang bisa Ucup kasih buat saya. Pamela bilang gitu sama Ucup, apa Ucup yang bisa kasih buat saya? Aku kasih panah, tapi panah asmara. Melatih, Bang. Oh, ini melatih, sorry Ucup. Oh, sorry Pamela, sorry melatih, sorry. Ada sifat kanak-kanak yang harus kita tinggalkan. Halo. Yang pertama, seorang kanak-kanak lebih tertarik pemberiannya daripada si pemberinya. Halo, amin. Ini banyak sekali nih orang Kristen nih hanya fokus kepada atau sesuatunya, tapi lupa mengabaikan siapa yang ngasih sesuatu itu. Ini banyak orang Kristen seperti itu kan, benar gak? Contoh aja seperti Hadasa lah, saya ingat banget Hadasa. Waktu itu Dasa kami bawa ke Jakarta, sering kami bolak-balik, dia masih lucu-lucu, masih imut-imutnya. Ya, jadi kami bawa, dan Dasa itu sudah ditunggu-tunggu sama bibi-bibinya di sana biasa. Jadi pada waktu Dasa datang, Dasa. Nah, Dasa itu tertarik dengan seorang bibi yang namanya Sora. Karena bibi itu dia selalu beri sesuatu sama Dasa. Jadi Dasa itu langsung kalau turun dari mobil, dia langsung samperin bibinya. Lalu diambil sesuatu itu, gitu dia. Tapi suatu ketika, waktu kami ke Jakarta lagi, selalu pokoknya ke Jakarta kayak gitu Dasa itu. Pada waktu itu Dasa, dia harapan dia apa? Dapat
sesuatu. Pada waktu turun dari mobil, dia lari, dia lihat bibinya nggak pegang sesuatu, bete dia. Nah, itu kanak-kanak tuh. Kanak-kanak adalah tertarik dengan pemberiannya, lupa dengan si pemberinya. Banyak sekali orang Kristen terjebak dan fokus kepada pemberiannya, bukan si pemberinya. Seharusnya orang Kristen lebih tertarik kepada si pemberinya daripada pemberiannya. Inilah yang saya sebut dan saya catat adalah terus, come on, belajar terus mengenalnya. Amin. Mengalaminya dan terus mengenalnya. Kenapa Yosua dan Kaleb beda responnya dengan 10 orang yang membawa respon negatif? Kenapa? Karena mereka mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka lihat betapa ajaibnya Tuhan sama mereka, sama bangsa Israel itu. Benar gak? Untuk mereka keluar, mereka ditahan sama si raja Firaun. Benar gak? Mereka nggak boleh keluar. Jadi Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan, nggak dibolehin umat-umatmu keluar dari Mesir, Tuhan. Kata Tuhan apa? Hajar bro, saya atur dan urus. Lalu apa yang Tuhan buat? 10 tulah. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, sampai tulah yang ke akhirnya Musa, daripada habis kerajaan Mesir gua, pergilah orang-orang apa? Israel, pergilah. Pada waktu itu Yosua, Kaleb, wow, hebat ya. Cuman orang-orang Israel aja yang terjaga, benar kan? Lalu mereka pergi dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan yang dihadapi pertama apa? Laut Teberau. Mampus kita, habis kita. Laut nggak lagi jalan. Lalu apa yang Tuhan buat? Laut itu terbelah. Musa sama Kaleb, dia nggak terkesima dengan mujizatnya atau pemberiannya itu. Waktu berjalan, Yosua dan Kaleb, dia terkesima dengan si pembuat mujizatnya itu. Ku nyanyi Hosana. Dia nggak terkesima dengan kiri kanannya. Yang lain orang Israel begini, yang lain orang Israel. Wih, ada ikan. Wih, wow. Wih, wah, ada lumba-lumba. Wih, ada mermaid. Wah, ada ikan cupang. Tapi Yosua sama Kaleb, ku nyanyi Hosana. Dia nggak terkesima dengan kiri kanan. Bagi rajaku yang duduk. Wah, terima kasih Tuhan. Lalu berikutnya apa yang mereka alami dan mereka luar biasa banget yang terjadi sama mereka. Pada waktu mereka di padang gurun, kita tahu semua cerita itu, benar nggak? Waktu mereka kelaparan, roti mana tersedia melimpah-limpah. Mereka kehausan, ada air di padang gurun. Waktu mereka kepanasan, ada tiang awan. Waktu mereka kedinginan, ada tiang api. Kasut mereka pun firman Tuhan katakan tak pernah rusak-rusak. Orang-orang dewasa dengan orang-orang yang kanak-kanak. Orang-orang dewasa, Tuhan makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kanak-kanak, tapi kalau dewasa, terima kasih ya Tuhan. Mau banyak, mau setengah, mau sedikit, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jadi, come on, belajar terus mengenalnya. Belajar terus mengenalnya. Di ibadah minggu ini, kuat Yesus pegang erat. Di kedai-kedai, di persetuan-persetuan, di rumahmu, di kamarmu, di tempat kerjaanmu, di tempat usahamu. Come on, belajar terus mengenalnya. Amin. Kalau engkau berjalan
ajaib. Amin. Iya nggak? Ya. Tony Yulia, yang saya ini si Yulia, betapa dia sangat hampir stresnya dia. Tapi akhirnya kompre juga. Selesai juga SPD, Sarjana Pendidikan Damai. Yang nggak kenal itu saya sebut ya, adik rohaninya Aldi. Yes, iya. Udah ditolong Tuhan dari 30 meter loh. Gerbuk, 10 ya? 10. Pohon kelapa 10 meter. Theo, 10 meter itu ya? Kurang lebih lah ya. Gerbuk, patah. Dibawa sama kami, bawa ke Mas Kurset Puri. Aman semua, Tuhan tolong semuanya. Kita sudah siapkan di sini. Nih, kalau kurang dananya, salah satu ginjal kita. Tapi katakan, jangan, masih banyak anak-anak home game kita. Kita saja, oh ya kita pilih lah yang ginjal bagus. Oh enggak terjadi. Saya sambil job bercanda. Karena dananya operasinya berapa? 23 juta. Papa Ali, Mama Ali, Yesus pegang erat tanganku. Wajah Mama Ali, Mama Ali itu waktu itu. Yesus pegang 23 juta guys. Tapi mujizat Tuhan terjadi sama dia. Terjadi harusnya. Mujizat Tuhan terjadi, dia makin radikal, makin luar biasa, makin ekstrim, makin hebat dalam Tuhan, benar nggak? Iya dong. Yulia, Tony, dan lain-lain sudah lulus, Ferry, sama-sama lagi semuanya, kalian semua yang ditolong Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, yang dilindungi Tuhan, yang dijagai Tuhan, yang dibebaskan Tuhan, yang disembuhkan Tuhan. Harusnya, alami Tuhan supaya kau makin radikal, makin bersemangat, makin on fire dalam Tuhan. Jangan langsung udah Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan selamatkan, Tuhan menangkan, Tuhan sembuhkan. Nggak lagi datang sama Tuhan. Enggak. Tapi hari-hari ini kita harus makin luar biasa dalam Tuhan. Halo, amin. Karena gini, saya catat nih. Kalau kita berhenti mengenal Tuhan, maka kita akan stop untuk bertumbuh. Amin. Jadi hari lepas hari terus belajar mengenal Tuhan. Tuhan, aku terus mau mengenalmu. Aku terus mau mengalami. Kalau engkau enggak punya satu kerinduan seperti itu, engkau akan stop untuk bertumbuh. Paulus berdoa dalam 2 Korintus yang ke-12 ayat ke-7. Dia berdoa begini. Ya. Dia berdoa, coba bukan doa ayatnya dulu, sama. 2 Korintus yang 12 ayat ke-7. Dia berdoa ada duri dalam dagingnya. Bukan duri loh, karena dia makan ikan mas atau makan ikan arsik lalu masuk duri dalam tubuhnya. Enggak, dia tuh punya penyakit yang namanya epilepsi. Dikagetin sedikit. Ya epilepsi kayak berbusa begitulah. Ayan. Dia punya penyakit itu dia. Tapi lihat, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu suatu utusan iblis yang mengoceh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dia abaikan, dia gak peduli, dia gak lemah. Ini orang ciri-ciri yang dewasa ini. Amin ya kan? Kalau enggak, dia kayak gini, dia gak stop, dia nggak bergerak, meskipun dalam tubuhnya masih ada sesuatu duri dalam dirinya, masih ada penyakit epilepsi ini. Orang kanak-kanak stop saat lagi sakit kanker, nggak mau lagi bergerak, udahlah pasrah aja. Lagi sakit ini, udah. Itu kanak-kanak. Paulus sesuatu ada duri dalam dirinya, dia terus masif, dia terus bergerak, dia terus ingin mengalami Tuhan dan melayani Tuhan. Halo, amin. Itu dewasa tuh.
Tuhan. Karena begini, pengenalan akan Tuhan lebih penting daripada berkat. Amin. Amin. Pengenalan akan Tuhan itu lebih penting daripada berkat atau mujizat. Karena Rasul Paulus bilang, yang kuhendaki ialah mengenal dan kuasa Tuhan kita. Meskipun ada duri dalam diriku, aku nggak peduli. Meskipun ada masalah dalam diriku, aku nggak peduli. Kadang-kadang orang stop, nggak mau bertumbuh karena ada masalah. Lalu Tuhan, nanti dululah, lagi banyak masalah. Nggak mau ikut Tuhan, nggak mau melayani Tuhan. Tunggu dululah sebentar, stop dululah. Bahkan gini, cuti dulu dari pelayanan, atau minta izin dulu. Nanti pelayanannya lanjut lagi kalau udah baik-baik saja, semua terkendali dan baik-baik saja, baru lanjut lagi. Untung Bapak kita Bapak yang penuh dengan kasih. Halo, amin. Ya enggak? Kalau Paulus enggak, ditolong, disembuhkan penyakitnya, enggak disembuhkan, saborutein, enggak peduli. Terus aku mau apa? Mengenalmu. Amin. Mau terus mau apa? Mengalamimu. Halo, halo anak-anak muda, saya mau bilang, saat ini kau sedang bergumul cari pekerjaan, engkau sedang bergumul tentang pasangan hidup, engkau bergumul tentang keuanganmu untuk pembayaran kuliahmu. Itu gak penting. Amin. Yang penting adalah bagaimana kau terus belajar, terus mengalami dia, mengenal dia lebih dalam lagi. Halo, amin. Amin. Itu lebih penting. Karena firman Tuhan bilang, carilah dan kajian kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita gak perlu khawatir, kita ini anak. Bapak kita tahu apa yang mau dia berikan yang the best buat anaknya. Rasul Paulus itu dia gak mau stop, dia gak mau stagnan, gak mau dia. Karena dia tahu dia punya Bapak, Bapakku yang baik. Terus sangat ku cinta, kasih padaku makin tak kurasakan. Kau Bapakku yang baik. Mungkin kau sedang digojok, mungkin kau sedang diproses, usahamu sedang gak baik-baik saja. Mungkin ada orang yang mengecewakanmu, mungkin ada yang kau benar-benar mengganggu banget sih. Tapi kau harus tahu siapa engkau. Amin. Kamu adalah anak-anak Bapa dan segala raja. Mungkin orang tuamu sedang nggak harmonis. Mungkin orang tuamu membeda-bedakanmu, mengasing-asingkanmu. Tapi kita punya Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Amin. Itu terus belajarlah mengalaminya, mengenalnya. Orang yang bertumbuh tuh kayak gitu tuh. Orang yang dewasa tuh begitu tuh. Terus meskipun ada duri dalam daging, kata Paulus, enggak penting. Ada masalah, enggak penting. Yang penting adalah aku terus mau day by day, terus mau mengalami dan mengenalnya. Yang kedua, kanak-kanak. Sifat kanak-kanak itu lebih memilih yang menyenangkan daripada yang benar. Di sini khotbah-khotbahnya saya bisa pastikan nggak ada yang menyenangkan telingamu. Tapi khotbah-khotbahnya saya bisa pastikan adalah sesuatu yang benar yang diimpartasikan. Amin. Dan saya bangga betapa, maaf kata, kerasnya khotbah saya pribadi. Kalau yang lain-lain ya is oke lah. Tapi Bang Tian ini kan khotbahnya kan ya seperti apa, motong babi panggang. Tapi saya lihat kalian semua enjoy. Saya sempat bilang gini sama Bapak di sorga, Bapak, apalagi si Andres kan udah ngerekam terus, saya tonton lagi video saya. Wih, saya lihat lagi khotbah saya. Wow, keras juga ya. Tapi saya melihat yang bertahan
dan tertanam adalah bukan kanak-kanak, tapi semuanya dewasa rohani semuanya. Halo, amin. Iya gak? Kenapa itu? Jawabannya simpel. Karena hadirat Tuhan terlebih dahulu melembutkan dan menghancurkan hatimu. Amin. Supaya sekeras apapun firman Tuhan yang disampaikan, itu benar-benar tertanam dalam tanah yang subur, yaitu hatimu. Ya. Kanak-kanak itu lebih memilih yang menyenangkan. Oh, di situ menyenangkan. Ayo ke sana. Oh, yang di situ enggak menyenangkan. Oh, enggak. Yang ketiga terakhir, seorang kanak-kanak itu tidak bertanggung jawab. Halo, amin. Ya kan? Kalau seorang kanak-kanak itu apa yang ditugaskan, apa yang dipercayakan, dia nggak selesaikan sampai tuntas. Itu kanak-kanak. Tapi kalau seorang yang dewasa, apa yang dipercayakan, ditugaskan, dia selesaikan sampai tuntas. Selesaikan sampai tuntas. Semuanya, studi-studimu semua. Halo, amin. Selesaikan sampai tuntas pekerjaanmu. Selesaikan sampai tuntas tanggung jawabmu. Apa yang dipercayakan sama orang tuamu, tuntaskan, selesaikan dengan baik. Amin. Apa yang dipercayakan sama bosmu, sama pimpinanmu, sama orang tua rohanimu, abang rohanimu, kakak rohanimu, selesaikan sampai tuntas. Bertanggung jawab. Tahu dia, oh kalau ini belum beres, oh pokoknya harus saya beresin dulu. Ya, jangan langsung dianggap sepele dan dibuat berlalu begitu saja sampai tuntas, sampai rapi. Yesus adalah ciri-ciri seorang raja yang bertanggung jawab luar biasa. Amin, benar atau enggak? Dia bilang di atas kayu salib apa? Sudah selesai. Dia bertanggung jawab banget. Itu orang yang dewasa. Orang yang dewasa yang bertanggung jawab dalam hal apapun. Dalam hal membangun relationship, hubungan, pacaran, harus bertanggung jawab. Sama-sama menjaga. Halo. Kalau kanak-kanak, bahaya. Maaf, mainnya grepe-grepe. Tapi kalau yang dewasa saling menjaga, tahu menjaga, tahu menghormati, tahu mengasihi. Itu dewasa, itu tanggung jawab luar biasa. Amin. Kalau adik wanita juga, ya kan, kalau dewasa tahu bagaimana bertanggung jawab menjaga dirinya. Ya laki-laki juga demikian, tahu bertanggung jawab menjaga dirinya dan menjaga pasangannya. Itu orang dewasa. Tapi kalau yang kanak-kanak, aduh maunya dua terus, ya. Pokoknya milik, rasanya dunia ini milik mereka berdua. Bang Tian, Karika, lain ngontrak. Ya kan? Come on, bangun hubungan yang dewasa yang bertanggung jawab dia. Iya enggak? Bawa kepada Tuhan. Libatkan selalu Tuhan. Amin. Buat Tuhan nomor 1 dalam hidupmu dan dalam pasanganmu, dalam hubunganmu. Maka kau akan terus bertumbuh luar biasa. Amin. Teruslah bertumbuh hari-hari ini. Ayo, ya, terus bertumbuh. Sekarang kita berubah. Kita nggak tertarik dengan pemberiannya. Kita lebih tertarik kepada si pemberinya. Katakan amin. Amin. Iya. Pemberiannya itu adalah bonus. Yang luar biasa adalah si pemberinya, itu yang kau harus kagumi. Amin. Supaya kau nggak tercuri hatimu kepada pemberiannya, tapi kau tercuri hatimu kepada si pemberinya. Yang kedua, kanak-kanak itu lebih memilih yang menyenangkan. Tetapi seorang yang dewasa lebih memilih yang benar. Yang benar. Terakhir, seorang kanak-kanak tidak bertanggung jawab. Tapi orang yang dewasa adalah yang menyelesaikan sampai tuntas. Amin. Saat dia bertanggung jawab, saat dikasih kepercayaan, selesaikan sampai finish. Selesaikan guys, come on.
selesaikan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkatimu semua. Memilihku
semakin hari semakin bengkok dan sesat. Sekaranglah keputusannya untuk setiap engkau semua bertumbuh dalam Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Bapa. Bapa nggak mau anak-anaknya semuanya bonsai, kanak-kanak aja. Bapa nggak mau. Bapamu di sorga, Bapa kita di sorga merindukan anak-anaknya semua bertumbuh, 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 bertumbuh. Situasi apapun saat ini engkau ada di tekanan seperti apapun saat ini engkau, kita harus sama-sama seperti Rasul Paulus tadi. Rasul Paulus meskipun ada duri dalam dagingnya, dia bilang begini, itu gak penting katanya, gak masalah itu katanya. Apa saat ini duri dalam dagingmu? Apa saat ini pergumulanmu? Apa saat ini masalahmu? Apa saat ini? Saya mau bilang, kita harus belajar seperti Rasul Paulus. Luar biasa banget dia. Dia gak mau stop, dia gak mau berhenti. Dia bilang, ya ku kehendaki ialah mengalami dan mengenal kuasa kebangkitan. Dia terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Gak ada untungnya dan gak ada hal-hal hebatnya saat kita gak bertumbuh, guys. Tapi kau hebat, kau keren kalau kau sebagai anak kau terus bertumbuh, bertumbuh terus, bertumbuh, yo, bertumbuh terus. Jesus, sifatkan tinggalkan sifat kanak-kanakmu. Oh Jesus, kau harus lebih memilih yang benar daripada yang menyenangkan. Yang benar itu memang mungkin tak mengenakan, tapi itu makan rohanimu. Kalau selama ini kau mengabaikan tanggung jawab, mungkin kalau selama ini kau menyepelekan pekerjaan, tugas, tanggung jawab, kepercayaan, itu masih kanak-kanak. Pastikan sifat kanak-kanak itu tak ada lagi dalam hidupmu. Bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Bilang sama Bapamu di sorga dengan suara yang lembut saja, Bapa ampuni aku Bapa. Silakan berdiskusi dengan Bapamu. Kalau kau mau didoakan juga kau boleh angkat tangan kananmu. Kau taruh tangan kirimu di dadamu, kau angkat tangan kananmu. Kalau kau mau didoakan, biar nanti Pastor Totri belajar, Karika, saya bisa menghampirimu. Yes Lord, we worship you Lord. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kenapa saya benar-benar push anak muda sekarang ini untuk bertumbuh? Karena saya tahu banget 10 tahun ke depan tantangan yang begitu mengerikan akan kita hadapi. Saya nggak mau setiap kali semua kalah. Kita harus jadi pemenang seperti titel kita sebagai pemenang. Oh, engkau yang mau didoakan, angkat tanganmu di tempatmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Di tempat
Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Hanya dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami diberikan kekuatan yang baru. Hanya di dalam hadirat-Mu kami terima jawaban yang pasti. Dan hanya di dalam hadirat-Mu kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami malam hari ini sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap kami malam hari ini sudah dijamah, dipulihkan, dimenangkan lebih-lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggalkan sifat kanak-kanak